itu. Kemudian event consumer. Jadi event consumer adalah entitas di seberang dari produser. Jadi dia ada di entitas di tepi lainnya dari sistem pemrosesan event. Dia menerima event dari sistem. Jadi seperti yang tadi gambar ya, pemrosesan event itu dapat terdiri dari banyak event processing agent. Jadi event processing agent itu apa? Event processing agent adalah modul perangkat lunak yang bisa memproses event. Jadi event processing agent itu mencerna suatu event dan meneruskan event tersebut atau menghasilkan event yang baru. Sehingga pada satu tingkat mereka dapat dikatakan mengkonsumsi atau menghasilkan suatu acara. Jadi event processing agent ini tidak sebagai produser. Jadi produser dan consumer itu adalah entitas yang berada di luar dari sistem pemrosesan event. Jadi kalau di pemrograman basis event itu kita berbicara event processing agent-nya. Consumer dan produser itu adalah di luar dari sistem. Kemudian ada dua jenis ya. Acara itu ada dua jenis. Jadi ada raw event dan derived event. Raw event itu adalah sebuah event mentah. Jadi dia diperkenalkan ke dalam sistem pemrosesan melalui produser. Jadi dia hanya berhubungan dengan sumbernya dan bukan dengan struktur. Mungkin dia tidak terdiri dari banyak event lain ya. Kemudian kalau yang satu lagi adalah derived event, dia adalah turunan atau acara turunan. Dia dihasilkan dari pemrosesan event yang terjadi di dalam sistem. Jadi kalau misalkan ada acara yang terjadi dari setelah diproses oleh event processing agent, itu kita sebutnya event turunan. Kalau dia dimasukkan lagi ke dalam sistem yang baru, dia akan menjadi raw event lagi. Lalu untuk mendefinisikannya, kita biasa pakai namanya event processing network. Jadi itu adalah gambar koleksi dari event processing agent, producer, consumer, lalu ada elemen-elemen lain yang dikoneksikan dengan koneksi-koneksi channel. Nah, ini contohnya event processing network. Jadi bagaimana produser itu ada di sebelah kiri, kemudian dia banyak agent yang melakukan sistem processing, dan kemudian hasilnya dikeluarkan, diberikan kepada consumer. Nah, untuk sebuah event processing network itu ada bisa beberapa banyak jenis arahan ya. Bisa memiliki satu kelas dari event producer seperti yang gambar pertama, atau bisa juga produser mempunyai dua output terminal. Jadi dia punya dua agent yang menghasilkan dua output ke dua consumer. Atau bisa juga dua agent itu terkoneksi ke satu consumer. Jadi dia memiliki dua proses yang hasilnya diterima oleh satu consumer. Jadi untuk contoh, seperti ini ya. Contohnya event pencarian driver. Jadi kita punya produsernya GPS sensor, lalu diproses ke dalam modul untuk mengecek lokasi, lalu dia akan memberikan ke konsumernya driver. Jadi driver akan menerima hasil dari cek lokasi. Contoh yang pertama ya, jadi ada satu agent, satu produser, dan satu consumer. Sekarang kita bikin contoh yang satu produser, dua agent. Jadi ini ada satu produser, GPS sensor, menghasilkan lokasi atau titik GPS, kita bisa masukkan itu ke modul cek lokasi, kita juga bisa bikin modul cek traffic. Nah, cek traffic ini nggak harus dipakai oleh, atau kita berikan ke consumernya, nggak harus cuma driver ya, yang bisa mendapatkan
hasil dari modul cek traffic. Tapi bisa juga itu orang lain, misalkan user yang ingin mencari driver atau user yang ingin melihat kondisi traffic seperti ini ya. Jadi untuk modul cek location, consumernya bisa saja driver, kemudian modul cek traffic bisa saja consumer lain ya, yang ingin mengetahui estimate time arrival seperti itu. Bisa juga ke driver lagi. Jadi satu modul itu bisa saja desain ke beberapa consumer, bisa juga desain ke satu consumer saja. Jadi bisa aja dia desain ke satu consumer yaitu drivernya doang seperti itu. Nah, sekarang kita coba bikin ya. Contoh proses di mana terdapat dua atau lebih agent dan event consumer. Jadi kayak tadi ya, yang gambar kedua ini ya. Bisa dibikin contohnya. Gambarkan dalam bentuk event processing network. Jadi bikin seperti ini. Kita bisa coba mungkin berkelompok aja. Jadi bisa dibikin di Word atau di Paint ya, di Microsoft Paint gitu. Di gambar mana aja, nanti kalau udah bisa di-show. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya juga mau melakukan absensi. Bu, mohon maaf saya baru masuk kuliah kemarin Kamis. Kalau belum dapat kelompok gimana ya, Bu? Ini Bapak Adi Prasetya ya? Iya. Oke, ada yang belum dapat kelompok lagi selain Pak Prasetya Adi? Bu, maaf saya Monica Carla, Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Rio Bu. Oke, berarti ini sebentar saya sambil cek. Saya stop share dulu ya. Jadi kemarin kita sudah menentukan kelompok. Untuk 3 orang yang belum mendapatkan kelompok, akan saya jadikan satu kelompok. Sebentar. Saya akan ketik ulang kelompoknya di chat box. Jadi tadi kelompok yang belum ada itu kan kita bikin jadi kelompok 6 ya. Kelompok 6 itu adalah Bapak Prasetya Adi. 6. Kemudian Monica Carla ya. Iya, Bu. Ya, ada lagi yang belum dapat kelompok? Oke, kalau gitu itu aja ya, kelompok 6. Jadi mungkin saya brief singkat. Jadi kelompok ini untuk apa? Selain untuk tugas-tugas yang kita akan kerjakan dalam mata perkuliahan, nanti di 3 pertemuan terakhir sebelum ujian akhir akan ada presentasi proyek. Jadi proyek itu apa? Proyek itu adalah aplikasi sederhana yang bisa kita buat menggunakan Python dan modul PyQt. Jadi nanti nggak usah khawatir, itu pasti bisa dibikin karena nanti tiap pertemuan kita akan mempelajari coding sederhananya ya untuk menggunakan Python dan PyQt. Jadi di tiap pertemuan nanti akan ada modul praktikum. Kalau kalian simpen, kalian pelajari, itu kalian pasti akan bisa bikin aplikasi sederhana di akhir pertemuan, di akhir mata perkuliahan ini sebelum ujian akhir. Bu, izin Bu, saya belum dapat kelompok Bu. Ini dengan Fatma ya. Oke, berarti dimasukin ke kelompok 6 ya. Oke, siap Bu. Kelompok 6 bareng sama Pak Prasetya Adi dan Monica Carla. Oke. Oke, mungkin ada lagi? Kalau nggak ada, saya balik share screen yang tadi. Bisa coba dibikin ya bareng-bareng. Mungkin kalian bisa saling chatting gitu untuk membuat contoh event processing network. Jadi yang simpel-simpel aja, mungkin kalian bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya sambil absensi ya.
Kita bikin sampai jam 10.45 ya. Nanti kita coba present bersama ya. Ya, baik, Bu.
Masih nak sebenarnya. Ada apa? Nitip apa? Ikan. Oh, lagi ngerjain tugas nih sampai sebelum jam 5.
Oke, kita mulai share ya dari kelompok 1 ya. Saya stop dulu. Nanti yang belum dapat kelompok mungkin di akhir pertemuan ini aja ya. Saya coba cek lagi sekali lagi ya, teman-teman. Sekalian saya absen ulang. Oh, sekarang ya, Bu? Ya, gimana? Sekarang ya dipresentasikannya. Ya, boleh kalian share screen aja. Kalau ada gambar di kertas juga nggak apa-apa. Di kertas, di gambar di mana aja boleh. Bisa di-show ya kita ke teman-teman biar kita semua sambil bisa pahami ya pembuatan IPN ini cara mudah gitu. Baik, Bu. Ya. Kelompok 1, Yosafat, Ahmad Hidayat, sama Muhammad Iqbal. Maaf Ibu, sebelumnya saya agak kesulitan untuk share screen, Bu. Saya minta waktu sebentar ya, Bu ya. Ya, Untuk ya setting boleh. HP-nya. Atau di foto gitu, di foto habis itu dikasih. Nah, begini juga boleh nih. Bisa ya, Bu ya. Ini saya bikinnya di Adobe Photoshop ya, Bu ya. Oh ya, oke, bagus ini. Jadi tapi agak kesulitan untuk menampilkan ininya garis-garisnya tadi. Tapi ini overall ini udah selesai ya, Bu ya. Tinggal menampilkan garis-garisnya saja. Nah, ini presentasi tentang agennya itu adalah stasiun cuaca ya, Bu ya. Stasiun cuaca. Kemudian eventnya itu adalah mengobservasi kondisi atmosfer. Mengobservasi kondisi atmosfer. Kemudian bagian bawahnya ini adalah agen yang lain mengecek kelembapan udara, kemudian suhu udara di dalam koordinat sebuah wilayah. Kemudian agen lainnya lagi ya nanti seharusnya ada garis ke sini, garis ke sini, ke sini, ke sini. Ini yang di bawahnya itu mengecek kecepatan angin gitu Bu, tekanan udara di wilayah yang kita pasang stasiun cuacanya gitu Bu. Nah, kemudian ini adalah consumer-nya. Di dalam consumer-nya itu kita menampilkan data cuaca saat ini dan memprediksi cuaca yang akan terjadi besok. Jadi memprediksi kondisi hujan yang akan terjadi besok, kemudian lusa akan hujan atau tidak, curah hujan, seperti demikian. Kemudian consumer kedua, ini dari cek kecepatan angin, ada garis ke sini, yang akan menampilkan data tekanan udara gitu Bu. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok 1 ini gitu Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi stasiun cuaca ini dia sensor ya berarti ya. Dia sebagai produser, dia bisa mengambil data-data kayak tadi kamu bilang ada cuaca, suhu, kecepatan angin. Nah, ini kemudian dimasukkan ke proses ya, betul ya jadinya ya. Terus diterima oleh konsumernya. Konsumer itu kan bisa user ya, user atau kita lah orang lah. Saya lagi misalkan kamu sediain aplikasi ini di mobile gitu. Terus saya buka stasiun cuaca kelompok 1, terus saya bisa lihat ya data tekanan udara atau prediksi cuaca seperti itu ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 Putri Meliana, Arsyansyah sama Rafifah. Belum, untuk kelompok 2 belum selesai Bu, karena tadi masih rada bingung gitu sama yang Ibu jelaskan, sama pertanyaannya juga masih belum, itu masih rada bingung untuk tugasnya. Oke, jadi kayak kalian bikin aja kayak tadi ya, kayak kelompok 1 gitu, apa ada produser yang bisa menghasilkan suatu, baik itu sensor, misalnya dia menghasilkan suatu event tertentu yang bisa diproses, kemudian diberikan ke konsumer atau ke user gitu lah ya. Mungkin kita ke kelompok 3 dulu yuk. Kelompok 3, Yo Firsan, Rabani, sama Barudin. Izin Bu, kelompok kami belum dapat Bu. Mungkin butuh waktu tambahan Bu. Oke, kelompok 3, kelompok 3 belum ya. Kelompok 4,
Ari Yananda, Dimas, Kamere Peranginangi, hadir nggak nih? Hadir Bu. Belum buat, Bu. Oke, lanjut kelompok 5. Pasri Ardi Falan, Doni Antoni, kayaknya nggak ada yang hadir ya. Bentar, satu lagi siapa? Habakista. Habakista kayaknya udah kelompok 5 nih. Bu, halo. Ya. Ini saya presentasi kelompok 5. Nah, Kayak sama gitu gak apa-apa pakai kamera di main laptop. ya nggak apa-apa. Kayak ini aja, yang penting kelihatan aja. Mau gambar di kertas juga nggak apa-apa. Kasih lihat pakai handphone. Ini kalau misalkan kita mau yang gambar-gambar gini, yang praktis aja gitu. Ya boleh, silahkan. Di sini, aduh, sebentar. Gue bisa Ya. dibalik ini kamera. Terus diputar. Gimana ini? Begini, aduh. Ini bisa kelihatan, Bu? Ya, dijelasin Di aja. sini, Ah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang gimana sih cara antivirus bekerja di dasarnya. Itu ada 2 cabang yang pasti di setiap aplikasi antivirus punya. Pertama itu kita punya protection maintenance atau perlindungan secara pasif seperti yang tertulis di bagian bawah, yaitu protection atau perlindungan yang ada secara berlangsung, bakalan berjalan terus di task manager selama aplikasi itu diizinkan berjalan atau selama device atau alatnya itu nyala. Lalu kita punya scanner dan end tools atau scanner dan juga alat itu active protection atau proteksi aktif, yang berarti kita harus ngendaliin itu sendiri. Seperti kalau mereka mendeteksi virus, kita bisa agree atau kayak setuju kalau ngapus itu, atau bisa aja kan antivirus itu salah mendeteksi nih. Harusnya itu cuma aplikasi executable biasa, dikira virus sama si antivirus. Nah, itu bisa kita atur dari perintah kita sendiri, Bu. Seperti itu penjelasan dari saya. Gimana, Bu? Oke, terima kasih. Ini tadi kelompok 5 ya, sebentar. Ya, kelompok 5. Jadi, ya memang ini jadi antivirus juga tadi ya, produser itu nggak cuma sensor ya, bisa juga dia berupa modul pemrograman atau software ya, yang dia memberikan event atau acara kayak tadi yang dijelaskan oleh kelompok 5 ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Tinggal satu lagi, kita ada kelompok 6. Mungkin bisa share. Kelompok 6 ya, Bu. Ya, Prasetya Adi, Monica Carla, Fatma. Udah kelihatan belum, Bu? Ini Calvin Effendi saya masukin kelompok 4 ya. Iya, Bu. Kalau tadi yang Habakista itu udah masuk kelompok 5 ya. Nanti saya share ulang di chat box. Lanjut, kelompok 6 silahkan. Ini dari kelompok 6, kita mengambil contoh dari aplikasi ojek online, Bu. Dari aplikasi ojek online buat event, yaitu menentukan titik lokasi geografis sama menentukan jenis permintaan. Nanti diproses lagi untuk yang terakhir tuh apa ya? Sign driver. Diproses untuk menjadi mengetahui titik dan jarak letak geografis dan mendapatkan monitoring setiap saat. Jadi bisa tahu prosesnya sudah sampai di mana gitu. Oke, mirip ya seperti kelompok yang
Satu tadi ya, dia jadi sensor ya, dia mungkin pakai sensor gitu ya untuk mengetahui titik lokasi. Dan dia juga bisa jadi dari modul aplikasi bisa memberikan jenis permintaan. Ya, jadi ini kalau misalkan produsernya bisa lebih didetailin nanti, misalkan apakah itu sensor, apakah itu aplikasi, seperti itu ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih untuk Makasih, Bu. kelompok 6. Nah, nanti yang belum kelompok Izin Bu, kelompok Ya. 3 mau coba Bu. Oh iya, boleh. Tapi saya nggak boleh ngomong aja nggak Bu? Tanpa share screen. Ya, boleh. Kalau menurut kami, kalau kelompok 3 itu contohnya adalah yang berbasis web based, yaitu health virtual assistant di mana itu adalah agennya, terus eventnya nanti itu adalah suatu aplikasi untuk mendaftar di rumah sakit, Bu. Jadi kayak misalnya ada respon dari pasien ingin mendaftar, terus eventnya nanti akan mendaftar ke dokter yang mana, nanti akan tersedia jadwalnya. Terus begitu juga kalau misalnya pasien mau menentukan jadwal operasi atau menanyakan jadwal dokter, namun ketersediaan tempat tidur, nanti responnya akan keluar Bu dari aplikasi itu, Bu. Kira-kira bagaimana Bu ya? Benar apa salah, Bu? Itu bisa juga sih. Jadi dia prosesnya itu untuk yang menikah health itu ya. Bisa termasuk di mungkin kalau digambarkan bisa lebih jelas ya, teman-teman juga bisa lihat kalau dalam bentuk panahnya kemana seperti itu. Jadi apa yang menjadi proses, apa yang menjadi produser, apa yang menjadi konsumen. Terima kasih kelompok 3. Nanti yang belum kelompok 2 dan kelompok 2, 4, 5 bisa disusulkan ya. Bisa email ke saya. Maaf Bu, selamat siang. Saya Putri dari kelompok 2. Mau izin menjawab Bu. Oke. Sebentar ya Bu, saya mau buka kamera. Ini baliknya gimana ya? Di foto aja deh. Ya, oke. Jadi foto sebentar ya. Ya. Jadi ini teman-teman semuanya dari yang pemikiran dari kelompok kami. Di sini sebelah kiri ada produser sama klien. Nah, di sini tuh kayak ada permintaan. Jadi bergerak dari orang-orang desa yang punya lahan banyak, terutama lahan perkebunan, sama daerahnya tuh di kayak resiko bencana gitu, Bu. Kayak daerah dekat-dekat gunung, dataran tinggi, seperti itu, Bu. Terus penyiraman tanaman. Tanamannya ini jenisnya bisa macam-macam sesuai dengan request-nya klien. Nah, nanti kita di sana kita deteksi dulu. Nanti mungkin bisa aja misalnya dalam real case-nya Bu, kita bekerja sama orang biologi atau agro biar misalnya kita tahu nih gulma atau enggak hewan-hewan apa aja yang bisa menjadi penghambat si jalannya fotosintesis tanaman tersebut biar bisa membuahkan hasil yang bagus. Gitu, menjadi kayak bikin penyiram tanaman otomatis gitu Bu. Kan kadang kalau misalnya yang jagain lahannya itu kan kadang udah tua renta, alangkah baiknya kalau disupport sistem pakai sebuah aplikasi ataupun inovasi terbarukan. Lalu yang untuk temperatur suhu dan pendeteksi bencana ini juga kan kebanyakan di desa-desa itu udah tua pada renta gitu. Jadi mungkin ada satu inovasi yang bisa bantuin dia,
oh ini udah peringatan beberapa nih ada bencana, alangkah baiknya kita ngungsi gitu. Jadi kalau misalkan temperatur suhu sama pendeteksi bencana lebih ke geoblogi gitu, Bu. Udah itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Jadi memang ini contoh yang baik juga ya, kita membuat aplikasi yang bisa bermanfaat untuk user kita ini, misalkan kayak tadi di daerah-daerah ya, yang mana mereka mungkin masih kesulitan untuk hal-hal yang otomatis. Jadi aplikasi itu bisa memudahkan melakukan hal-hal yang otomatis seperti tadi mungkin yang dicontohkan sama kelompok 2 ini, menyiram tanaman secara otomatis gitu ya. Jadi memang kebutuhan aplikasi itu bisa memudahkan human ya, memudahkan manusia ya. Jadi apapun itu alat, memudahkan manusia. Oke, terima kasih kelompok 2 share-nya. Kelompok yang belum nanti bisa susulin ya, ke saya ya. Mungkin kita lanjut dulu untuk berikutnya adalah praktikum. Jadi mungkin sambil saya share screen bisa disiapin untuk Python-nya ya. Kemarin kita udah coba kan ya bikin Python ya. Coba ya saya siapin dulu share screen-nya. Ya, udah terlihat ya. Jadi kemarin kita udah coba bikin Hello World ya. Ada yang masih kesulitan nggak bikin Hello World atau Hello gitu? Terus ditampilkan di output-nya. Saya nanti show ya, saya sambil nyalain virtual machine saya. Oke, ini saya contohin ya. Share. Oke, jadi kalian bisa bikin ya. New text document. Pertemuan 2 reguler. .py ya. Kita rubah extension jadi extension Python. Terus saya edit pakai IDE-nya bawaan dari instalasi saya. Print. Hello. Nah, ini saya mau ajarin yang namanya comment. Jadi kalau kita punya line baris coding yang sudah panjang sekali, terus kita nggak kasih komen, itu kita nggak kasih tahu ini buat apa, itu akan menyulitkan ketika kita mau baca lagi atau kita mau cari di mana modul yang harus kita rubah atau kita lakukan modifikasi ya. Makanya komen ini banyak dipakai. Jadi kalian tinggal pakai pagar di depannya perintah untuk menulis hello. Dia nggak akan dibaca sebagai barisan coding. Kalian bisa taruh di depan atau di sampingnya. Di sampingnya sini. Pagar perintah. Nah, itu dia nggak akan dibaca sebagai baris coding. Kalau kita nggak kasih tanda pagar, dia akan baca itu dan dia akan menampilkan error ya. Apa ini? Kita nggak bisa define nih perintah tuh apa gitu. Nih kayak gini nih. Saya hapus tanda pagarnya, dia bakal error, invalid syntax. Apa ini perintah itu gitu? Dia nggak kenal. Jadi ini diperlukan ya untuk menulis komen seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba ya. Kita coba bikin. Mungkin kalau ada yang kesulitan, bisa open mic atau chat. Saya balik ke slide ya. Oke. Nah, kalau udah bisa bikin komen, berikutnya kita coba yang namanya variabel. Jadi kita kalau bikin code itu kita pasti harus menaruh inputan kita itu ke dalam suatu variabel. Nah, enaknya di Python itu mungkin beda ya dengan bahasa pemrograman lain yang kita harus define variabelnya. Misalkan X itu kita define sebagai integer. Integer itu angka ya. Y itu kita define sebagai string. String itu tulisan gitu. Tulis alfabet gitu ya. Jadi kita harus define dulu misalkan integer X atau
string Y gitu. Kita harus define. Nah, kalau di Python itu kita nggak perlu define ya, dia akan menyesuaikan. Jadi contohnya kayak ini saya bikin X sama dengan 5, Y sama dengan John gitu. John itu string. Begitu saya print X dan print Y itu bisa langsung. Dia bisa mengenali diri apa jenis inputan yang kita kasih. Jadi variabel di Python itu nggak perlu di-define, dia bisa menyesuaikan. Kalau saya nanti pakai ini X plus Y gitu, dia akan bisa menghitung. Jadi dia akan bisa langsung menggunakan aritmatiknya ya. Jadi bisa dicoba ini bikin variabel X dan Y, kemudian di print. Bisa coba yang lain juga yang pakai koma seperti itu ya, 5,5 itu lihat terus perbedaannya seperti apa. Untuk yang belum ada tempat untuk running Python ya gitu ya, misalkan nggak disupport OS-nya, operating system yang kalian pakai nggak disupport gitu, kalian bisa coba yang online dulu, yang kemarin saya udah share ya, yang di PyNative online Python itu. Kalian bisa coba jalanin ya, coding sintaknya ya. Masih simpan kan? Saya soalnya lupa itu di mana. Coba aja search PyNative Python gitu, Python online. Ini juga nggak kalah penting ya, saya mau kasih tahu casting ya. Jadi kalau casting itu adalah kita ngerubah variabel kita menjadi tipe tertentu. Jadi contoh nih, contoh ya tadi ya, kita define X sama Y ya. X sama dengan 5. Y sama dengan 6 gitu ya. Kita mau print Y. Nah, kalau kita error, di sini kita harus rubah dulu dia pakai casting. Jadi kita harus rubah dulu jadi integer. Caranya gimana? Bisa langsung di sini ini misalnya saya tambahin nih ya integer X gitu ya. Jadi X ini jadi integer nantinya. Gini doang aja. Integer X plus integer Y gitu misalnya. Nah, di Python itu juga kadang kalau kalian lupa nih masukin tutup kurung gitu aja bisa tahu tuh invalid. Nah, itu ada yang kurang tuh. Itu ya. Misalkan ini saya bikin 6,5 gitu. Coba bisa nggak? Nah, ini kenapa yang 111, yang 111,5, karena 6,5 itu adalah tipenya float. Jadi kalau misalkan saya jadiin integer, dia kebacanya sebagai 6. Seperti itu ya. Cukup paham ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, saya balik ke slide ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara kondisi atau if. Perintah if itu gimana? Kita itu bisa menentukan hasil dari suatu kondisi. Jadi, contohnya di sini saya punya A sama dengan 100, B sama dengan 200. Nah, jadi logika kondisinya saya bikin if B lebih besar dari A, saya akan ngelakuin print B lebih besar dari A. Seperti itu ya, simpelnya ya. Jadi kalau
kondisi ini, kondisi yang sebelah if ini, itu bisa macam-macam. Bisa A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B, itu kita yang define. Jadi selama dia, kalau kondisi ini terpenuhi, kalau B lebih besar dari A, maka dia akan melakukan print, gitu, seperti itu. Atau kita bisa juga tambahin yang lain. Kalau B lebih besar dari A, print, atau misalkan perintah lain, kita mau A sama dengan, kita rubah jadi 200 gitu. Itu bisa juga. Jadi selama dia memenuhi kondisi if ini, dia akan menjalankan perintah sesudah. Jadi jangan lupa ya, perlu ada titik 2 nih. If B lebih besar dari A, titik 2, enter, itu baru apa aja yang mau dilakuin. Jadi kalau kalian nggak pakai titik 2 ini, error nanti. Saya coba aja titik 2-nya dihilangin. Ada yang kesulitan nggak nih? Kalau nggak ada, kita coba yang namanya else if sama else. Jadi kayak tadi ya, tetap ya kondisinya itu, ini saya ada typo. Jadi kalau A 200, B 100 nih misalnya. Ya kita bikin nih, if B lebih besar dari A. Kita print B lebih besar dari A. Tapi kalau kondisi B lebih besar dari A ini kan dipenuhi, dia akan masuk ke else if atau elif kalau di Python. Dia akan cek lagi apakah A sama dengan B. Kalau A sama dengan B, kita print A dan B itu sama. Kalau misalkan kondisi if dan else if nggak terpenuhi, baru masuk ke else. Jadi kondisi lain selain yang ada di define di if dan else if, itu masuknya ke else. Karena di sini A kita 200, B kita 100, maka dia akan cek kalau B lebih besar dari A, ya enggak? Enggak. Dia masuk ke else if. Apakah A sama dengan B? Enggak juga. Kondisi ini tidak terpenuhi, dia masuk ke else. Kita bisa punya lebih dari satu else if ya. Else if kalian mau tambahin lagi A lebih besar sama dengan B atau apa gitu. Jadi karena di sini kondisinya tidak ada yang terpenuhi, dia akan masuk ke else, A lebih besar dari B. Jadi yang ketulis outputnya adalah A lebih besar dari B. Seperti itu ya. Coba bisa dicoba ya, teman-teman semua. Jadi ini adalah else if dan else. Jadi else if itu ada kondisi lain di setelah if. Kalau misalkan kita mau bikin beberapa kondisi ya. Kalau misalkan else itu adalah kondisi yang tidak dipenuhi oleh kondisi-kondisi lain yang sudah kita define di atasnya dengan if dan else if. Bu, aku nanya Ya. kalau di Python huruf besar kecilnya berpengaruh nggak, Bu? Huruf besar kecil pengaruh di ya. Iya, minta. Saya coba ya. Coba mana ya, share screen yang nih. Ini jadi P-nya jadi besar gitu ya. Coba kita cek. Oh iya, dia nggak berubah warna, berarti ngaruh. Ngaruh ya. Oke, saya balik ke slide ya. Lanjut ya, untuk if dan else if udah cukup paham ya. Gampang lah ya. Kita berikutnya ada while. Nah, ini adalah kondisi pengulangan. Jadi pengulangan itu punya dua. Pakai while dan for. Ini yang pertama while dulu.
Ini namanya pengulangan atau looping. Kalau yang tadi itu condition ya, condition itu pakai if. Sekarang pakai pengulangan. Ini adalah kondisi pengulangan atau perintah untuk pengulangan. Jadi kalau di Python itu kita punya while sama for. Yang pertama while. While itu adalah print, bukan print. While itu adalah kita akan mengeksekusi perintah selama kondisinya true atau kondisinya benar. Kondisi yang kita define di while. Contohnya, ini X sama dengan 1. Saya define X sama dengan 1. Saya bikin while, ulangi X selama while lebih kecil dari 10. Lakukan perintah print X. Kemudian X plus sama dengan 1. Berarti X ditambah 1 setiap pengulangan ini. Setelah itu, dia akan balik lagi. Dia akan cek nih, X sekarang 2. Apakah X lebih kecil dari 10? Masih. Dia akan lakukan lagi perintah itu. Print X. X sekarang 2 ya, bukan 1 lagi ya. Baru X plus sama dengan 1. Jadi sekarang X yang tadinya 2 menjadi tambah 1 menjadi 3. Lalu dia akan cek lagi perintahnya. X apa 3, apakah sekarang lebih kecil dari 10? Masih. Dia print lagi dan diulangi sampai dia mengenali X itu sekarang udah 10. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Enggak. Tidak benar ya, atau false, enggak true. Jadinya dia nggak akan melakukan perintah ini lagi. Perintah print dan X plus sama dengan 1. Seperti itu. Jadi bisa dicoba perintah while ini, eksekusinya. Ibu, Ya. kalau materi praktikum ini apakah bisa kita download di portal e-learning? Iya, nanti saya upload ya semua slide ini ya. Karena ini praktikum kan juga ada di slide ya, saya uploadnya slide-nya gitu. Yang .py gitu biasanya saya nggak upload sih. Kalian jadi coba sendiri, kalian save sendiri ya. Kalau kalian punya .python-nya itu .py-nya. Nanti kalau lupa bisa buka lagi gitu. Oh ya, baik Bu. Nah, yang saya share itu slide-nya ini. Jadi nanti di slide kan ada nih ya kondisi apa coding-codingnya, output-nya. Kalian bisa coba dari situ. Kalau saya nyoba sendiri di .py biasanya sih saya timpa-timpa terus. Oke, tadi yang while ya, sorry. Lanjut ya, itu yang while masih gampang ya, masih pada berhasil kan ya bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu.
Sekarang gimana kalau misalkan saya mau printnya itu 1 sampai 10 gitu. Itu kalian bisa tinggal ubah aja kondisinya ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang for. Ini juga pengulangan ya. Bedanya adalah for itu adalah kita pakai range. Jadi kita tuh ada iterasinya. Jadi apakah itu range angka atau itu baris dari jumlah dari string yang kita define gitu. Itu bisa macam-macam. Contohnya kalau yang ini saya pakai range-nya angka. Jadi for x in range 10 kayak tadi ya. Range-nya itu 10, print x seperti itu. Nanti mungkin kita coba pakai yang ini ya, pakai yang string ya. Coba nih saya kasih share yang string. Mana ya? Ini dia. Nih. Hapus ya. Saya pakai for x in, misalkan kita pakai stringnya adalah ITTS karya reguler gitu ya. Reguler. Nah, titik 2, jangan lupa titik 2-nya error, print x. Nah, dia bisa nih kayak gini. Jadi dia bisa pakai berdasarkan apa namanya? Oh iya, saya lupa titik kurungnya ya. Kasih tahu tuh sama si itemnya apa yang mau di print. Oke. Nah, ITTS regular seperti itu ya. Jadi nggak cuman range angka, kita bisa pakai string juga, kita bisa pakai list, kita bisa pakai tuple dan lain-lain ya. Kalian bisa coba. Saya balik ke slide. Oke, mungkin ada pertanyaan di chat ya. Cek ya. Iterasi itu apa, Bu? Iterasi itu kayak apa ya? Sequence gitu. Sesuatu yang memiliki sequence apa ya? Repetisi gitulah ya, pengulangan. Jadi kayak for while itu kan pengulangan, itu iterasi atau repetisi. Tapi kalau misalkan for itu kita mengulanginya berdasarkan dari suatu sequence atau suatu hal yang memiliki urutan gitu ya, baik itu range atau tadi ya kayak tadi string itu ada angka apa, ada huruf-hurufnya, huruf demi huruf, itu kita bisa menggunakan itu untuk sintaks for seperti itu. Oke, mungkin saya contohin satu lagi ya yang pakai list ya. Jadi tadi kan kita pakai string, pakai angka, range, sekarang kita coba pakai list. Jadi misalkan saya define nih X itu sama dengan saya bikin list ya. Bikin list seperti ini, isinya apa aja. Misalkan reguler, kemudian karyawan, campuran gitu ya. Jadi ini ada kelas-kelas yang ada di ITTS gitu misalnya. Nah, itu saya bikin pengulangan for X in, ini karena X sudah saya pakai, saya ganti aja ya ini ya, misalkan ini kelas. For X in kelas,
print X. Ini contohnya ya, coba kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi dia akan ngeprint apa yang ada di list itu. Saya udah define listnya, kelas itu ada reguler, karyawan, sama campuran. Selama X ini ada 1, 2, 3, dia akan print apa yang ada di dalam isi list kelas. Ya, seperti itu. Saya balik ke slide ya. Share screen, slide. Oke, kita pertanyaan untuk for, while. Habis itu kita ada apa lagi ya di sini ya. Oh, ini ambil input nih. Ini juga nggak kalah penting ya, kita ambil inputan dari user kita. Contohnya ini user sama dengan input masukkan nama Anda. Terus kita print variabel user kita, seperti itu ya. Tapi ini kayaknya kalau yang pakai Define Native bisa nggak? Saya kayaknya bisa deh sekarang kalau pakai Define Native yang online. Dicoba aja ya, kalau yang ada kesulitan mungkin nanti saya coba show juga. Oke, jadi kalau misalkan saya mau masukin username password gitu ya, pastinya kan biasanya diminta inputan ya dari usernya, nama username-nya apa, password-nya apa gitu. Terus baru kita bisa cek if username sama dengan betul dan password-nya betul, baru kita boleh masukin ke sistem. Seperti itu ya. Jadi kita pakai input dan kita pakai if. Itu contohnya. Oke, kalau udah pada bisa, ini saya tunjukin juga aja kali ya, biar kita coba. Sorry. Ya. User ya. User sama dengan input. Masukkan nama Anda. Nah, habis itu print adalah plus user. Coba ya jalanin ya. Astri nih saya masukin. Nah, user adalah Astri. Jangan lupa kita rapihin dikit ya kalau mau kasih spasi. Gampang ya. Saya balik ke slide ya. Kita ada apa lagi untuk hari ini? Oh, sekarang fungsi. Kita bisa mendefine fungsi dan memanggil fungsi itu. Misalkan define my function print hello. Habis itu kita panggilnya pakai my function. Apa yang ada di fungsi itu? Perintah print hello. Nah, itu yang kita panggil. Mungkin kita coba dulu ya. Nanti saya kasih yang masukin argumen di dalam fungsi. Seperti itu.
Ini contohnya ya. Kita mau define fungsi nih. Kita nama fungsinya terserah ya. Misalkan my function, kita kasih nama depan, nama belakang. Nama kepanjangan ya. Depan, belakang gitu ya. Nah, terus apa yang dalam fungsi kita? Kita mau print nih, kita mau print nama depan, nama belakang. Print depan, kita tambahin spasi. Kita mau nambahin kata-kata ya. Hore gitu misalkan. Tambah belakang. Jadi nanti semua orang yang nama depan sama nama belakangnya dimasukin itu ditambahin hore gitu. Sekarang saya mau panggil my function saya. My function-nya saya panggil. Terus saya mau isi nama depan saya Sri, kemudian sama Wijaya gitu ya. Itu. Jadi saya panggil fungsi saya masukin di variabel depan itu saya masukin Asri, di variabel belakang saya masukin Wijaya. Dia udah dapat nih variabelnya, isinya apa, parameternya, kemudian dia bisa melakukan print print variabel depan plus hore plus variabel belakang, kurang lebih seperti itu ya. Jadi waktu kita panggil fungsi kita bisa masukin parameter di dalamnya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau suatu nilai gitu. Contohnya nih, saya define lagi ya. Define fungsi hitung gitu. Fungsi hitung, terus di sini X misalnya. X sudah dipakai belum? Oh, belum. Jangan sampai lupa dicek ya. Variabel kita nih udah dipakai apa belum. Ini kayak panggil return, saya pakai fungsi return. Misalkan 10 kali X. 10 kali X. Nah, sekarang saya mau print. Saya panggil fungsinya, fungsi hitung saya. Fungsi hitung dengan isinya misalkan 10. Berarti waktu dia panggil fungsi hitung, X-nya itu 10, dia akan return 10 kali X. Atau kalau jangan 10 lah ya, sama 5 ya misalnya. Fungsi hitung 5 ini di fungsi kita panggil, maka dia akan masukin X ini 5. Dia akan return apa? Dia akan return 10 kali 5. Sekarang saya coba jalanin ya. Nah, dia akan kembalikan 50. Gimana kalau kita kasih parameter lain? Fungsi hitungnya kita kasih 7 gitu. Terus kita kasih 9 gitu ya. Dia akan panggil, dia akan membalikan nilainya sesuai dengan apa yang kita kasih. 50, 70, 90. Karena X-nya itu berubah ya, sesuai dengan apa yang kita define. Oke, saya balik ke slide ya. Untuk fungsi nggak ada yang kesulitan ya. Nah, sekarang kita coba buat coding nih untuk output sebagai berikut. Kalian coba buat coding, ini kelompok aja. Jadi kan kalian tadi udah tahu ya, pengulangan pakai while, pengulangan pakai for gitu ya. Bisa boleh mau pakai while, pakai for. Kalian coba buat sehingga menghasilkan output yang seperti ini. Nih, misalkan ini perbalis ada bintangnya ada 5. Jadi kalau saya input 5, dia akan bikin baris ke bawah 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau yang ini saya masukin angka 5, inputnya dia bikin 5 baris masing-masing 5 bintang. Seperti itu ya. Bisa dicoba ya. Berkelompok aja. Dikumpulkan atau bagaimana, Bu? Iya, dikumpulkan dong. Jadi kalian sudah coba while tadi, while, for, dicoba-coba aja ya. Bagaimana logiknya supaya bisa menghasilkan output seperti ini dengan input angka 5. Jadi ini saya inputnya angka 5. Kalian pakai tadi yang input. 5 plus 1 = 5. 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 5 plus 1 = 5.
untuk mengambil nilai X, boleh X, boleh Y ya. 5 itu diambil, habis itu dimasukkan ke dalam coding while atau for, seperti itu. Sudah selesai, Bu. Kumpulkannya kemana, Bu? Kalau udah selesai nanti ya di akhir ini aja, kita masih ada setengah jam. Chat saya boleh, saya direct private chat. Oh, baik, Bu. Ya, private chat aja boleh. Terlalu mudah ya, terlalu gampang soalnya ya. Nanti pas ujian tengah semester saya kasih agak sulit ya. Saya mau stop share sebentar, mau share yang tadi, yang grup, kelompok, sama saya mau absensi dulu ya. Ini diingat-ingat aja soalnya, atau di screenshot, atau di foto. Saya stop share dulu ya. Ini kelompoknya ya, sudah saya tulis di chat.
Ada yang sudah berhasil. Ini saya udah dapat beberapa ya, direct misek. Ada masih ada yang bingung dengan pengulangan gitu, masih error sintaks-sintaksnya. Ya. Ini untuk melatih logika kita ya. Dulu juga saya pas kuliah S1 tugasnya begini terus itu. Disuruh bikin inilah, suruh bikin itu, gambar ini, gambar itu. Jadi kita coba-coba sampai kayak dapat rumusnya gimana. Kalau yang belum berhasil dicoba aja. Jadi kalian pertama adalah kalian bikin dulu pengulangan pengulangan yang setiap baris itu bisa mencetak gitu, bisa print tiap baris. Habis itu gimana caranya supaya tiap baris tuh printnya 5 gitu. Bisa dikaliin. Sini juga ada yang menarik ya, ini tadi ada yang masukin dibikin list terus di print gitu. Nggak salah juga sih, cuman saya mintanya kan kalau bisa pakai pengulangan atau pakai while atau pakai for gitu ya. Jadi nggak, kalau langsung di print kan itu out of the box sekali. Ya, ini kalian nih kadang out of the box ya, pemikirannya tuh luar dari yang normal. Itu kreatif namanya. Nanti kalau pas ujian saya minta gini soalnya, gimana biar menghasilkan output seperti ini, terus kalian pakai print gitu ya, nggak salah juga sih memang. Nggak salah juga ya, cuman biasanya gimana kalian menggunakan output seperti ini dengan menggunakan while gitu ya. Jadi kalian harus maksimalin sintaks-sintaksnya. Ini anak-anak sekarang memang kreatif sekali. Jadi ini saya lihat kelompok 1 udah berhasil ya. Jadi kalian bisa cek ke kelompok 1. Jawabannya apa. Kalau ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup pertemuan ini? Kita lanjut di minggu depan. Saya Bu nanya dikit Bu. Ya, boleh. Bu, tadi kan saya kan mencoba pakai online compiler dari online Bu. Terus saya baru download Python. Boleh minta liatin caranya biar ngerunnya di aplikasi nggak Bu? Sesingkat aja minta kasih tahu caranya. Setelah download, terus gimana saya pakai IDE-nya terus ngerun di Python-nya bagaimana caranya Ibu ya? Oh, oke, sebentar ya. Ya Bu. Saya share screen dulu. Maksudnya ini baru download ya, sebentar. Iya, baru download dan install Bu. Cuman nggak tahu cara ngerun code editornya. Jadi ini kamu bikin satu file baru, new aja, new text dokumen, kamu namain test misalnya, habis itu kamu ganti ekstensinya jadi .py ya, seperti ini ya. Baik, Bu. Akan jadi Python file, kamu klik kanan, kamu edit. Nah, kamu di sini kamu masukin sintaksnya. Kita akan print hello. Habis itu tinggal di run aja, run modul seperti ini ya. Oh ya Bu. Oke. Apanya ada cara lain sih dari command prompt. Ini sekarang saya share teman-teman. Ini, tapi ini agak repot ya karena kita mesti cari dulu filenya ada di mana. Jadi kalau saya di sini kan simpannya di sini ya, di desktop ya. Saya pindah dulu ke, bentar.
Udah ke copy belum sih? Nah, saya pindah dulu ke folder saya, habis itu saya pakai namanya Python, terus nama file saya, test.py gitu. Itu juga ngejalanin sebenarnya ya. Cuman Oh yang iya. kayak tadi aja lah lebih gampang. Kita kan kadang suka edit coding ya, jadi lebih cepat kalau pakai run modul dari IDE-nya bawaan Python. Mungkin udah menjawab ya. Oh iya Bu. Terus kita tahu Python-nya jalan apa enggak? Apakah kita perlu matiin Python-nya apa enggak perlu Bu ya? Python-nya jalan atau enggak? Maksudnya coding yang kamu buat itu jalan apa enggak? Oh bukan Bu, maksudnya kayak apakah kayak SAMPP itu kan harus harus dimatiin start dan stop Apache-nya. Tapi Oh, kalau itu Python services-nya ya. iya Python itu servisnya. langsung jalan kok. Coba saya cek ya di services dia ada nggak ya. Harusnya dia nggak perlu dinyalain. Itu kan dipanggil. Jadi dia modelnya kayak di run gitu loh. Kayak Oh iya command baik. prompt di run gitu. Kayak ini kan Oh saya iya. run di Python-nya. Python shell-nya saya run gitu sih. Jadi beda ya sama services. Oh iya, siap Bu, ngerti Bu. Makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, yang belum berhasil dicoba lagi ya, atau mungkin kalian bisa share teman-teman yang udah berhasil bisa share ke teman-teman yang lain supaya nggak penasaran. Misalkan kalian ini ada grup kan ya di luar, maksudnya grup untuk kelas kalian gitu, grup untuk angkatan TI seperti itu ya. Kalian bisa saling share ya. Saya stop dulu. Kalau belum ada bisa bikin ya. Telegram atau WhatsApp gitu. Terus share linknya supaya teman-teman yang lain join ke grupnya. Jadi bisa diskusi, bisa juga saling bantu-membantu ya untuk soal-soal seperti ini. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan 2 sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah join dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup pertemuan 2. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Udah absen saya udah absen tadi. Pertanyaan dari Pak Prasetya ya. Saya langsung tulis di Excel saya. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Saya leave dulu. Terima kasih Ya, semuanya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Gimana? Udah pusing Pak? Pusing, Pak.